Ya, selamat siang semuanya pada para siswa. Good afternoon everyone. Ya, mama, papa, selamat siang. Ya, sambil santap siang, sambil istirahat, kita akan mengisi kepala kita, batin kita, mental kita dengan talk show supaya hari ke depan di tahun kelinci 2574 ya, hidup kita lebih sukses. Siapa yang mau sukses angkat tangan kanannya. Yeay. Siapa yang mau bahagia tepuk tangan. Bagus sekali ya. Dan hari ini Mr. Frankie sudah ditemani oleh Mr. Henry Chan ya. Ini tadi sudah disampaikan bahwa beliau ini salah seorang pengusaha kontraktor ya, membangunnya macam-macam, rumah sakit, jembatan, hotel, gudang dan segala macam. Dan beliau akan sharing kepada kita supaya kita punya strategi yang jitu ya dalam menghadapi tahun kelinci, katanya sih kelinci air ya. Dan semoga nanti sharing-sharing ini membawa kita semua bisa lebih semangat, lebih ulet dan lebih sukses di tahun kelinci. Tepuk tangan buat Mr. Henry Chan. Yeay, oke. Saya panggil Ko aja ya, kalau Mister kesannya kita kurang Tionghoa gitu ya. Ko Henry, apa kabar? Baik, apa kabar? Oke, Ko Henry, hari ini karena waktu kita singkat, kita akan bicara tentang bagaimana hidup berseri di tahun kelinci. Oke, menurut Ko Henry, kan biasanya orang bertanya kok, tahun kelinci itu apa ciongnya dengan sio apa gitu ya? Iya, orang bertanya biasanya ciongnya dengan sio apa, kemudian kadang-kadang tanya juga halangannya apa, kemudian juga kadang-kadang tanya feng shui-nya seperti apa gitu ya. Menurut Ko Henry sendiri, untuk supaya hidup berseri, apakah kita perlu tahu seperti itu atau bagaimana Ko Henry? Ya, kalau pengalaman saya itu dulu saya pernah belajar tentang feng shui, tentang sio dan lain-lain. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya rasa bahwa jika kita mengikuti kiat-kiat yang sudah pernah saya lalui, mungkin kita perlu tahu aja ya. Mungkin kalau lagi tahunnya nggak baik, mungkin kita lebih waspada. Tapi bukan berarti tahun yang baik juga nggak perlu waspada, gitu. Jadi memang ada yang tahunnya baik, nggak waspada, juga ada bahaya yang bisa Terjadi. Iya. Jadi ya begitu. Oke, jadi menurut Ko Henry, mau sionya kita apa, mau bintangnya kita apa, itu selalu ada peluang untuk bisa sukses dan untuk bisa berhasil. Benar ya Ko Henry ya? Nah, lalu bagaimana supaya hidup kita ini lebih mudah bahagia Ko Henry di tahun kelinci nanti? Jadi kita belajar kiat-kiat. Saya jelaskan dari pengalaman saya yang pernah saya hadapi, pernah saya lalui. Nah, mungkin ini belum pernah didengar di mana-mana, tapi saya mau sharing supaya semua yang di sini bisa sukses, bisa bahagia menghadapi semua tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi tidak hanya tahun kelinci, jadi tahun buaya juga nanti ya, tahun ular juga gitu ya. Oke, Ko Henry mau share sekarang? Ya, boleh. Oke, siapkan panitia untuk PowerPoint-nya. Oke, mic-nya agak lebih dekat. Yes. Ya, silakan kita siapkan PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini dia, sudah ada kelincinya ya. Nah, silakan Ko Henry, waktu kita berikan kepada Ko Henry. Ya. Ya, baik. Kalau kita dari budaya Tionghoa, kita ada tahu bahwa kita lahir Ming, ada Yun ya kan,
saya jelaskan yang pertama ming. Jadi kita lahir dari keluarga yang mana, dari orang tua kita siapa, saudara kita siapa, itu kita lahir tidak bisa memilih. Ya kita tiba-tiba lahir dari, oh ya ini keluarga ini, papa mama saya siapa, saudara saya siapa. Yang kedua adalah in. Itu kita bisa interpretasikan itu, kita akan dalam hidup ini bertemu dengan siapa, kita akan masuk dalam lingkungan yang gimana, kita akan sekolah belajar di mana, kita akan tinggal di mana. Nah ini sih. Jadi kita akan bertemu dengan peluang-peluang yang bagaimana, teman yang bagaimana, itu juga kita nggak bisa menentukan. Tapi kita bisa merubah semua itu dari 3 yang berikutnya. Nah, 3 yang pertama itu, yang nomor 3 itu yaitu Feng Shui. Feng Shui itu kita bisa merencanakan, kita bisa menata lingkungan di rumah kita, penataan bangunannya, tempat kerja kita bisa memilih lingkungan yang cocok dengan kita. Nah, jadi di Feng Shui ini kita termasuk menata rumah yang, atau ada rumah yang barangnya banyak sekali, itu pasti berpengaruh terhadap peruntungan. Jadi kadang bisa lebih gampang stres, karena rumah yang berantakan biasanya lebih cenderung stres. Dan kalau stres biasanya bisa cekcok dan lain-lain. Yang ketiga itu apa? Tuisu. Nah, kita perlu belajar. Kita belajar. Nah, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Kita mau bisnis apa, kita harus ada pengetahuan, ada kepintaran. Kita tidak sekedar pintar di sini, tapi juga bijaksana. Kalau sekedar pintar, kita nanti bisa minteri orang, ya kan? Jadi kita bisa menggunakan kepintaran itu untuk menipu orang atau mencari untung yang sebesar-besarnya tanpa peduli orang lain. Tapi di sini kita belajar untuk bijaksana. Ya makanya anak saya juga saya sekolahkan di Meta School, ya kan? Oke, ya. Kalau mau pintar sekolah di Meta School, yang di atas sana juga ya, jangan lupa segera daftar. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah kita belajar, kita mendapatkan pengetahuan, kita belajar bijaksana. Nah, kita tahu kita harus, yang kelima yaitu berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, kita bisa merubah semuanya, ya kan? Tapi dengan kita udah belajar bijaksana dulu, kita dapat menentukan kita harus berbuat baik kepada siapa, pada saat apa. Tidak sembarangan kita berbuat baik. Nah, oke. Baik, kita lanjut ya. Oke ya, jadi ada 5 ya anak-anak, nanti ada kuis ya. Kuisnya hadiahnya bermalam di Ciputra World gitu ya. Oke, ada 5 ini, jangan lupa. Yang kita bisa lakukan perubahan itu nomor 3 sampai 5, karena 1 dan 2 kita nggak bisa tolak. Ya, kita nggak mungkin bilang, kok mamaku gini, kok papaku gitu, nggak bisa ya. Tapi nomor 3, 4, 5 kita bisa ubah. Salah satunya Feng Shui. Maka kalau Feng Shui katanya, perhatikan pintu rumah, berantakan nggak rumahnya, sering dibersihkan nggak, jangan-jangan banyak tikusnya, banyak apanya, jadi nggak sehat ya. Yang keempat tadi, belajar ya. Maka anak-anak perlu terus belajar, tapi jangan lupa, jangan terus belajar ya. Belajar diikuti yang kelima, yaitu menjadi baik bajik. Seperti itu tadi Ko Hendy. Oke, Ko Hendy lanjut silakan. Oke, next. Next. Nah ini Ya, kita untuk belajar lebih baik lagi, pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu ada 3 aja sih.
tiga kunci ini yang harus kita pegang, ya kan? Tidak berbuat jahat, ya kan? Tidak berbuat jahat, ya kita harus menghindari, yaitu berbuat jahat itu apa ya? Mengambil barang, ya kan? Yang pertama itu membunuh, ya kan? Membunuh itu nggak boleh, ya kan? Membunuh makhluk lain itu kita menghindari. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, nah itu kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita, termasuk kadang itu yang kita nggak sengaja itu apa? Barang milik siapapun, baik di rumah kita sendiri, kadang kita milik istri, milik orang tua, kadang kita pinjam, kita nggak ngomong. Nah itu udah termasuk melanggar, ya kan? Nah, itu yang ketiga, yaitu tidak, ya kita menjaga susila, yaitu untuk setia kepada pasangan kita. Itu keempat. Nah, yang keempat ini seringkali kita nggak terasa, ya kan, bisa melanggar, yaitu tidak berbohong. Ini tidak berbohong hanya yang bisa menjaga, tapi kadang tidak bergosip itu juga termasuk, yaitu memecah belah. Kadang sangat jadi kejujuran itu kadang bisa membuat kita memecah belah juga. Nah, makanya dengan kebijaksanaan kita bisa memilih untuk waktu yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, itu ada jeda waktu. Nah, yang terakhir yaitu kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau narkoba. Nah, dan ya itu aja. Itu yang keenam itu juga kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Ya. Oke. Ya, jadi tidak berbuat jahat, perbanyak kebaikan itu menjadi bagian berbuat baik tadi ya, Bu Henry ya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah sukses, yang sudah hebat, yang sudah pinter, ya, akan kurang kalau kurang baik, ya. Maka terus berbuat baik. Tadi Bu Henry sudah sampaikan itu ada 6 ya, 6 hal yang kita bisa lakukan. Oke, silakan Bu Henry. Ya ini ya, 6 ini tadi ya. Tidak membunuh, artinya anak-anak, ya, kalau ada serangga, ya kita harus seberangkan kalau dia sedang kesulitan, bukan diinjek lalu disumpahin mati kamu. Nah itu nggak boleh ya. Sama mama papa harus senyum, kasih greeting ya. Kemudian yang kedua, tidak mengambil barang tidak diberikan, artinya apa? Kalau minjem barang juga kembalikan dengan sempurna, jangan sampai rusak. Kalau rusak harus ganti, termasuk kalau di sekolah ya. Pipis ya, pipisnya disiram, jangan ditinggal kayak dinosaurus, nanti ketemu jejaknya ya. Disiram, dibersihkan, karena itu termasuk melatih menghargai hak milik orang lain. Yang ketiga, setia terhadap pasangan, nanti ya bicaranya ya Nana ya. Yang keempat, nah ini biasanya kaum Hawa katanya ya, emak-emak, ibu-ibu nih bergosip ya, atau berkata bohong, berkata kasar. Nah ini juga harus kita latih supaya ucapan kita itu menyenangkan, menyejukkan, dan membangkitkan semangat. Yang kelima, tidak minum alkohol dan narkoba. Ya jelas ya, orang tua pasti setuju ya, karena alkohol itu secara tidak langsung nanti membuat kita ketagihan. Nah termasuk makan nasi kalau ketagihan juga nggak boleh loh, nanti gula darahnya meningkat, bahaya ya. Yang terakhir, jangan lupa mencintai, menyayangi diri sendiri. Siapa di sini sayang dengan dirinya sendiri, angkat tangan. Cuman anak-anak, mamanya enggak, makanya mamanya sedih. Ya, anak pulang sedih, suami pulang sedih, Imlek datang sedih. Ya, saya tanya lagi ya, siapa yang mencintai dirinya sendiri? Ayo, wah, akhirnya semuanya ya. Cintai diri sendiri dulu, kemudian baru bisa mencintai orang lain. Ya, gitu Pak Hendri ya. Oke, lanjut. Berbuat baik dengan pikiran atau ucapan dan perbuatan yang benar.
kepada siapa? Nah, di sini ditulis kepada orang yang tepat dan di saat yang tepat. Nah, kalau pengalaman saya, berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu cara yang paling cepat untuk merubah nasib kita. Yang 20% yang di atas nomor 1, 2 itu, nah itu bisa berubah cepat dengan kita berbakti, perhatian kepada orang tua kita. Nah, itu di saat yang tepat, ya. Nah, jadi bukan waktu yang nggak tepat, itu kurang pas ya. Contohnya itu kalau kita mau buat baik, oh ya, orang tua ini lagi kesepian, ya kan. Yang paling sering ini kalau anaknya udah besar semua, kerja di luar kota, itu kadang lupa sama orang tua. Kadang ya lupa telepon, kadang lupa untuk mengunjungi, ya kan. Nah, ini juga salah satu perbuatan baik yang nggak bisa ditunda, karena umur adalah rahasia, ya kan. Jadi umur kita ini rahasia juga. Jadi karena syaratnya mati itu bukan karena tua, karena sakit, ya kan. Nah, makanya kita paham ini, kita harus cepetan. Orang tua yang masih hidup, nah cepetan kita kasih perhatian, kita kunjungi, ya kan. Ya, dia suka makan apa, kita ingat, oh ya, tak belikan dulu. Nah, itu yang paling cepat, ya kan. Bahkan kalau kita ini yang umat Buddhis kan ada sutta itu pernah nyebut jangan berdana makan ke Bante dulu kalau orang tua belum kenyang. Ya, jadi nomor 1 orang tua dulu, ya kan. Kebajikan yang lain itu bisa ditunda. Kita kalau sampai umur berapapun, ya kan, kita masih bisa buat baik. Misalnya berdana ke panti asuhan, misalnya kita mau kasih ke panti jompo, itu masih bisa. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, ya udah telat. Kita mau ke makam kemana ya percuma, karena perbuatan baik itu bisa dilakukan pada waktu orang tua masih hidup. Ya, itu. Oke. Nah, saya tanya kepada anak-anak, apakah sudah sering melakukan perbuatan baik ke mama papanya? Oke, yang sudah boleh berdiri, lalu menghadap orang tuanya, bilang, wah ini mama papa, sisi mama papa, ayo berdiri, ayo kita praktek sekarang. Ya kalau nggak ada, bayangin aja ada mama papa ya, ya bayangin, mama sisi ma, papa sisi ma, wah ini ya. Oke, good ya, dan ini dilakukan setiap hari. Ko Henry tadi, susu Henry tadi, kalau anak-anak manggilnya susu ya, susu Henry tadi mengatakan jangan terlambat melakukan kebaikan terhadap orang tua kita, karena usia itu rahasia, kita nggak tahu kapan meninggal. Anak-anak boleh duduk lagi, silakan. Sit down please, thank you. Ya, nah kepada mama papa yang masih punya orang tua juga, ayo segera telepon mamanya, SMS, WA, kabari kalau kita sayang mereka, karena perbuatan baik yang paling sangat orang bijaksana agungkan adalah jangan menunda untuk baik kepada orang tua. Tadi Ko Henry sudah punya pengalaman sendiri, beliau melakukan perbuatan baik ke mama papanya dan akhirnya nasibnya berubah dan akhirnya tinggal di Darmo Hill. Ya toh, itu ya Ko ya. Kalau enggak mungkin enggak di situ. Maka segera Bapak Ibu yang mau tinggal di Darmo Hill, segera berbuat baik kepada mama bapaknya. Kok Darmo Hill ini ya jadinya? Oke. Ya. Dan yang terakhir yaitu menjaga pikiran agar tetap positif dan penuh cinta kasih. Jadi pengalaman saya juga dengan kita melatih mindfulness, itu kebajikan yang memang luar biasa, dapat merubah semuanya. Bisa merubah diri kita yang pertama, merubah keluarga kita, dan merubah lingkungan kita. Jadi setelah melatih mindfulness ini banyak perubahan-perubahan.
Karena kebajikan yang tertinggi dengan melatih mindfulness ini sangat besar. Bahkan bisa merubah lingkungan. Ya kan? Maksudnya bukan kitanya yang lingkungannya, tapi dari kita sendiri berubah, lingkungan itu bisa ikut terpengaruh. Nah ini luar biasanya memang. Oke, nah ini juga penting anak-anak. Nanti kalau sudah punya smartphone, silakan googling what is mindfulness. Ya, mindfulness, MINDFULNES. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cari tahu mindfulness. Ternyata Ko Henry sudah melakukan praktek belajar mindfulness dan akibatnya adalah beliau merasakan ada perubahan yang sangat dahsyat. Salah satu siapa yang berubah? Ya beliau sendiri. Cara berpikir, mindset kita. Kita nggak bisa merubah orang sekitar kita, tapi yang mungkin sangat mungkin adalah kita merubah cara kita berpikir lewat belajar mindfulness. Ya, betul sekali. Betul ya? Ya. Dan kalau kita merubah diri kita, jangan khawatir. Orang-orang di sekitar kita akan berubah, lingkungan kita akan berubah. Bukan mereka yang berubah, tapi cara kita berpikir, cara kita memandang hidup. Dan akhirnya, lihat Ko Henry yang hari ini sukses dan bahagia. Tepuk tangan buat Ko Henry. Yeay! Karena di dunia ini, ya terakhir saya bicara sama Ko Henry, kok aku pernah lihat TikToknya Hotman Paris. Ya, Bapak Ibu bisa cari Hotman Paris. Beliau pernah ngomong begini, gue ini loh sudah bisa beli Lamborghini yang harganya 15 miliar aja bingung, masih nggak bahagia. Bayangin loh Bapak Ibu yang naik Kijang ya, masih nggak bahagia biasa. Ini yang naik Lamborghini yang harganya 15M masih belum bahagia. Kemana sih kebahagiaan dicari? Dan jawabannya ada di Ko Henry ya. Salah satunya tadi terus belajar. Yang kedua adalah terus berbuat baik. Dan yang ketiga yang paling penting adalah melatih pikiran agar punya kasih sayang positif. Gitu ya Ko Henry? Ya betul. Oke, ada tambahan lagi Ko Henry? Ya, tadi kalau Pak Hotman yang tadi itu sharing itu, ya itu karena kita mencari dunia. Nah, dunia tidak bisa membuat kita bahagia. Kita mencari dunia karena dunia di luar diri kita. Kita bisa mencari kebahagiaan ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri dengan mindfulness itu. Nah itu, kalau nggak percaya silakan praktekkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sulit bahagia, tidur susah, makan nggak enak, berpartner nggak enak, punya anak mangkelin, ngeselin gitu ya. Ayo segera mindfulness-nya dilatih, ayo segera belajar lagi, ayo segera berbuat kebajikan ya. Karena itulah cara-cara yang paling jitu saat ini. Tidak usah Bapak Ibu memperkarakan sio Bapak Ibu yang hari ini sionya kuda, mungkin ada ciong di sio kelinci, yang mungkin sio buaya, ciongnya dengan sio kerbau atau gimana gitu ya. Tidak usah pusingin permintaan. Tadi Ko Henry sudah sampaikan bahwa kita tidak bisa merubah latar belakang kehidupan kita karena dia sudah ada. Yang kita bisa ubah jalan ke depan. Salah satunya tadi sudah dijelasin Ko Henry, waktunya tinggal times up. Artinya saya ambil kesimpulan ya Bapak Ibu, dengan Ko Henry kita belajar satu hal yang paling penting adalah kalau kita mau sukses, kalau kita ingin berseri, ingin bahagia, di tahun Rabbit ubah habit ya, kata kuncinya gitu. Di tahun Rabbit kita ubah habit kita. Habit apa? Habit yang selalu menyalahkan orang lain, habit yang selalu mencari di luar diri kita. Maka kita kembangkan habit yang menemukan diri sendiri. Salah satunya terus belajar, salah duanya terus berbuat baik, dan salah tiga jaga pikiran kita supaya positif dan penuh kasih sayang. Silakan googling mindfulness. Begitu Pak Henry? Ya betul. Oke, tepuk tangan buat Pak Henry. Dan kita ada acara berikutnya, souvenir ya. Oke, Pak Henry, makasih sekali lagi. Kita kembali ke duduk di tempat Pak Henry. Kemudian acara kita kembalikan kepada MC